Perkenalkan, nama saya Hana Jolani Lubis dengan NIM 12022014 dari kelas RB, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas perencanaan wilayah dengan tema pembangunan wilayah berdasarkan paradigma Keynesian yang berjudul Kebijakan Pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan, Kawasan Industri di Jawa Timur, yang diampu oleh dosen saya Bapak Asiri. Teori Keynesian dikembangkan oleh John Maynard Keynes. Menurut ekonomi Keynesian, saat permintaan agregat berfluktuasi atau tidak stabil menyebabkan ekonomi pasar sering menghasilkan resesi ekonomi dan inflasi, maka dapat dikurangi dengan intervensi pemerintah atau kebijakan ekonomi. Berbagai teori makroekonomi tentang bagaimana dalam jangka pendek dan terutama selama resesi, output atau pendapatan ekonomi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh permintaan agregat baik dari dalam wilayah maupun dari luar wilayah atau ekspor. Pendekatan teoritis ini meliputi rekonstruksi Keynesianisme atau reconstructed Keynesism, yang kedua stimulasi sisi permintaan, yang ketiga dukungan sisi supply untuk industri utama atau basis dan industri pendukung atau non-basis. Dengan ideologi politiknya, 1. Intervensi pemerintah, 2. Demokrasi sosial atau social democratic, yang ketiga kohesi atau kemajuan, yang keempat solidaritas teritorial nasional. Intervensi pemerintah adalah tindakan pengaturan yang diambil oleh pemerintah yang berupaya mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh individu, kelompok, dan organisasi tentang masalah sosial dan ekonomi, atau dengan kata lain, setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah mempengaruhi pasar dengan tujuan mengubah keseimbangan dan hasil dari mekanisme pasar bebas. Selanjutnya, demokrasi sosial, yaitu gagasan bahwa negara perlu memberikan keamanan dan kesetaraan kesempatan bagi rakyatnya dan harus secara aktif menata ulang masyarakat dengan cara yang kondusif bagi perkembangan wilayahnya. Tetapi perubahan tersebut harus dilakukan secara bertahap, disahkan oleh penguasa yang terpilih secara demokratis mayoritas. Selanjutnya, kohesi dan sosial teritorial nasional. Kebijakan kohesi adalah strategi suatu negara untuk meningkatkan dan mendukung perkembangan harmonis secara keseluruhan dari wilayah-wilayah di suatu negara. Pokok pemikiran teori Keynesian. Teori-teori Keynesian dalam pembangunan wilayah disebut juga teori-teori yang menjelaskan terjadi divergensi wilayah atau perkembangan wilayah menuju polarisasi atau mengkutub pada satu titik. Pokok pemikiran teori Keynesian ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, teori basis ekspor. Permintaan dari wilayah lain atas hasil produksi atau output di suatu wilayah menentukan tingkat pertumbuhan wilayah tersebut. Dengan kata lain, menurut teori ini, wilayah mengekspor lebih besar, maka wilayah pengekspor tersebut wilayah yang lebih tumbuh perekonomiannya. Yang kedua, teori sirkuler dan kausal kumulatif. Artinya, pertama teori Midra yang mengambil cara pandang dari Keynesian institusionalisme atau sosioekonomi. Atau dengan kata lain, Myrdal menjelaskan kesenjangan wilayah dengan memasukkan faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi. Kedua, teori Kaldor yang menjelaskan hanya dari sisi faktor-faktor ekonomi. Dan yang ketiga adalah teori sirkular dan kausal kumulatif Myrdal. Teori ini menyatakan bahwa proses pertumbuhan wilayah cenderung terjadi secara melingkar dan kumulatif terkumpul pada suatu wilayah, yang pada akhirnya menghasilkan pertumbuhan wilayah yang tidak seimbang. Pembangunan dan kebijakan wilayah dengan pendekatan Keynesian. Teori ini secara umum mendefinisikan pembangunan wilayah adalah upaya yang memperlukan intervensi pemerintah atau upaya dalam pembangunan yang tidak dilepaskan pada mekanisme pasar, dalam rangka mengurangi kesenjangan atau disparitas wilayah atau dalam rangka mencapai pembangunan antar wilayah yang seimbang. Pendekatan untuk memperbaiki wilayah yang tidak unggul menurut pendekatan Keynesian antara lain ada 2, yaitu yang pertama, kebijakan proaktif di tingkat wilayah. Sebuah pendekatan proaktif fokus pada mengatasi masalah sebelum masalah tersebut muncul. Kebijakan proaktif dapat bisa lebih menantang dalam hal kesulitan secara politis untuk mendapatkan persetujuan dari pengambilan keputusan kebijakan
untuk berkomitmen mendukung dengan anggaran dan sumber daya yang ada untuk mengatasi masalah yang belum terjadi. Yang kedua adalah intervensi publik pada infrastruktur. Teori Keynesian berargumentasi bahwa di dalam ekonomi bisa terjadi depresi dan kegagalan pasar. Oleh karena itu, tingginya pengeluaran publik diperlukan untuk memperbaiki perekonomian. Selanjutnya adalah penyebab kesenjangan wilayah. Menurut teori Keynesian, penyebab kesenjangan wilayah antara lain deregulasi atau liberalisasi pasar atau pasar bebas. Masalah lemahnya ekonomi secara struktural, rendahnya investasi, terjadinya pengeluaran modal menuju wilayah yang lebih maju, partisipasi pemerintah yang tidak memadai dalam pembangunan wilayah. Kebijakan pembangunan wilayah ini ada berbagai macam. Yang pertama, bantuan untuk wilayah secara ekstensif. Bantuan wilayah adalah uang yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu wilayah yang mengalami masalah ekonomi. Kriteria wilayah yang dibantu adalah yang pertama, wilayah memiliki standar hidup yang rendah. Yang kedua, kawasan tertentu yang perlu dibangun yang membutuhkan bantuan. Yang kedua adalah bantuan otomatis. Bantuan finansial yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan jika perusahaan menetap di wilayah yang tidak unggul atau wilayah yang mengalami permasalahan ekonomi. Yang ketiga, desentralisasi kewenangan dalam regenerasi ekonomi wilayah dari nasional ke pemimpin-pemimpin dan lembaga-lembaga di tingkat subnasional. Regenerasi wilayah adalah pembaruan kembali dan perbaikan wilayah dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Regenerasi ekonomi bertujuan untuk memperkuat ekonomi lokal dan menciptakan kesejahteraan dengan mengatasi ketidakadaan pekerjaan, istilah yang digunakan untuk peningkatan penciptaan lapangan kerja. Yang keempat adalah pengendalian pembangunan industri. Kebijakan industri adalah segala jenis intervensi selektif atau kebijakan pemerintah yang berupaya mengukur struktur produksi ke sektor-sektor yang diharapkan. Yang kelima adalah investasi infrastruktur. Yang keenam adalah perencanaan spasial atau rencana tata ruang. Yang ketujuh adalah nasionalisasi industri. Yang kedelapan adalah pengelolaan kota dan pembangunan kota baru. Yang kesembilan adalah stimulasi atau dukungan untuk industri yang berorientasi ekspor. Yang ke-10 adalah inovasi kelembagaan perekonomian. Dan yang terakhir adalah pembangunan kawasan-kawasan industri yang bisa menggerakkan efek berganda seperti industri otomotif, kimia, di wilayah tertinggal, contoh di Indonesia seperti kawasan ekonomi khusus yang dibangun di luar Jawa. Dan studi kasus yang saya ambil adalah kebijakan pengembangan kawasan pusat pertumbuhan kawasan industri di Jawa Timur. Jawa Timur adalah Jawa Timur menjadi pusat industri dan perdagangan terkemuka berdaya saing global dan berperan sebagai motor penggerak utama perekonomian dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan misi, satu, meningkatkan pelayanan publik, yang kedua, meningkatkan pembinaan dan pengembangan industri, yang ketiga, meningkatkan pembinaan dan pengembangan pasar dan perdagangan dalam negeri, yang keempat, meningkatkan pembinaan dan pelayanan ekspor dan pengendalian impor, yang kelima adalah meningkatkan pembinaan, pengendalian, dan pengembangan meteorologi legal, dan yang terakhir adalah meningkatkan pengujian kalibrasi dan sertifikasi mutu barang. Hal ini terdapat di Kebijakan Industri dan Perdagangan di RPJM Provinsi Jawa Timur tahun 2009 Jawa Timur 2009 sampai 2014. Agenda pembangunan bidang ekonomi meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, mengutamakan melalui pengembangan agroindustri atau agribisnis serta pembangunan dan penyediaan infrastruktur pertanian dan pedesaan. Selanjutnya, itu dibuat dalam 2 agenda, yaitu yang pertama subagenda meningkatkan ekspor non-migas, yang kedua adalah subagenda meningkatkan daya saing industri manufaktur. Ada kebijakan pembangunan industri, yang pertama fasilitas pengembangan dan upaya memperkuat struktur industri, meningkatkan dan memperluas pemanfaatan teknologi serta nilai pengganda. Yang kedua, mengembangkan industri manufaktur. Yang ketiga, mengembangkan subsektor industri yang terkait. Yang keempat, fasilitas penelitian dan pengembangan industri manufaktur untuk teknologi produksi. Yang kelima, fasilitas peningkat kompetensi dan keterampilan tenaga kerja industri.
Berikut grafik perekonomian Jawa Timur, Jawa, dan nasional. Perekonomian Jawa Timur pada triwulan 2 tahun 2022 mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Dibandingkan dengan provinsi lain di Jawa, perekonomian Jawa Timur terpantau lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa. Peran Jatim dalam konstelasi nasional. Perekonomian Jawa Timur triwulan 3 tahun 2022 dibandingkan triwulan 3 tahun 2021 meningkat sebesar 5,58%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan yang tumbuh sebesar 28,2%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen ekspor luar negeri yang tumbuh sebesar 8,53%. Berikut peta industrialisasi Jawa Timur. Jawa Timur merupakan provinsi industri karena besar sumbangan sektor industri dalam menopang perekonomiannya, yakni sekitar 30% dari produk domestik regional bruto atau PDRB. Industri strategis baik yang berskala nasional maupun internasional tumbuh pesat di Jatim, seperti industri kimia dasar, industri semen, industri perkapalan, industri kereta api, dan industri militer. Berikut peta 10 kawasan industri di Jawa Timur. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.